Oke, jadi ini sequence alignment. Berarti di sini adalah untuk sequence ya. Jadi untuk urutan dari karakter ya. Jadi inti dari ini adalah kita mencari urutan dari urutan yang sesuai ya dari dua buah sequence ya. Oke, yang ini mungkin bisa saya skip ya. Saya langsung ke TSP karena yang paling banyak contoh di SWOM itu adalah TSP ya. Jadi penyelesaian masalah TSP. Seperti yang sudah diketahui waktu Anda belajar di desain analisis algoritma, Anda pernah mendapatkan bagaimana Anda men-solving problem TSP, Traveling Salesman Problem, TSP. Ya. Nah, TSP ini bisa kita selesaikan ya dengan pendekatan exhaustive search atau yang berada di bagian brute force ya. Kemudian bisa kita selesaikan dengan pendekatan branch and bound ya. Kemudian bisa kita selesaikan juga menggunakan genetic algorithm ya. Jadi untuk memudahkan kita menyelesaikan optimasi di TSP ya. Ini kalau di problema TSP di sini, ini ada satu contoh sebuah graph ya, sebuah graph terdiri dari 4 node ya, dan masing-masing node ini terhubung dengan antar satu sama lainnya, di mana setiap jalur itu punya nilai bobot ya. Nah, model dari traveling salesman problem ini adalah bagaimana kita mengunjungi semua node itu ya tepat satu kali ya dan kembali ke titik asal. Ya. Jadi kalau misalnya kita mulainya travel itu dari node 1, nah nanti kita travel itu ke semua node ya tepat satu kali dan kembali lagi ke node 1. Nah, itu konsep dari TSP. Nah, ini akan jadi satu masalah kalau node-nya itu banyak. Seperti di Amerika Serikat, di sini katanya ada 13.509 kota di US. Ya. Jadi bayangkan aja kalau kita mau menyelesaikan TSP, ya, menyelesaikan kunjungan ya di semua kota di US. Wah, ini pasti penyelesaiannya pasti lama. Ya. Kalau penyelesaiannya hanya 4 node aja mungkin sebentar ya kita selesaikan. Ya. Tapi kalau sudah banyak, ini akan jadi satu masalah. Ya. Kelihatannya sederhana ya untuk problemnya, tapi ternyata banyak step yang harus diselesaikan di sini. Ya. Bayangkan kalau Anda mengambil semua lokasi kota di dunia, lebih banyak lagi ya 1 jutaan kota di dunia ya. Apalagi kalau misalnya kita ilustrasikan ini bisa dipakai di citra digital dan sebagainya. Ya. Nah, TSP ini kasus sederhana, tapi penyelesaiannya itu butuh penyelesaian optimasi. Ya. Saya ambil contoh misalnya dari contoh ini aja ya. Ini penyelesaian pakai branch and bound. Nanti saya contohkan aja ya. Misalnya kita ambil sebuah graph ya. Saya cari dulu grafnya ya. Kita ambil contoh aja dari luar. Kita ambil yang ini aja ya. Yang sederhana aja. Oh, gelap. Mungkin karena ini di ini kali ya. Oh, gelap juga ya. Pakai yang ini aja. Ya, ini ada sebuah graph ya. Nah, ini ada 4 node ya. Dari 4 node ini kita mau coba menghitung TSP-nya ya. Misalnya kita mau kunjung dari A ya, maka ada berapa jalur yang bisa kita pilih
dan jalur itu adalah jalur yang paling optimum. Ya. Jalur di sini optimum adalah yang punya nilai total jarak itu yang paling kecil. Ya. Nah, biasanya untuk penyelesaian ini kita susun dulu dari graf ini menjadi sebuah matriks. Ya. Buat dulu matriks. Ya. Ini matriksnya ya. Jadi kita susun dulu matriksnya. Nah, yang pertama ini saya menggunakan pendekatan brute force ya. Jadi kita buat dulu ini infinity ya, kalau yang awal ini. Simbol kita kasih infinity. Ya, karena yang di diagonal infinity ya. A ke B ya, itu 12. Berarti sini pasti 12 ya. A ke C itu 30. Makanya 30 juga. A ke D 42. Kemudian A ke D sini 42 juga. Yang ini B ke ini 35. B ke D 35 ya. Ini yang salah nih. B ke C adalah 34. Nah, ini 34, ini 35. C ke D 20. Ya. Nah, di sini pendekatan yang pertama saya menggunakan brute force. Brute force ini adalah salah satu strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problema TSP ya. Atau biasanya yang digunakan adalah exhaustive ya. Search. Pendekatannya brute force ya. Nah, exhaustive search atau brute force di sini adalah kita mau mencari segala kemungkinan jalur yang bisa atau dimungkinkan bisa terjadi TSP ya. Jadi kita buat dulu path-nya. Ya, saya buat path-nya dulu. Path yang pertama misalnya saya buat dari A menuju B menuju C menuju ke D menuju ke A lagi. Ini jalur pertama. Saya buat. Yang kedua, saya buat dari A menuju D, menuju C, menuju B, menuju A lagi. Ya, itu jalur kedua. Yang ketiga, misalnya segala kemungkinan ya. Jadi A menuju C, menuju D, menuju B, menuju A. Terus saya buat lagi segala kemungkinan ya. Misalnya A menuju C, menuju B, menuju D, menuju A. Oke. Ada lagi nggak ya? Jadi A, B, D. Nah, ya, oke, bisa. A, B, D, C, A. Misalnya ya. Oke. Apa lagi? A, D, B, C, A. Misalnya. Jadi ada 6 ya. 6 jalur ya. Sini saya buat kayak ini. Nah, sekarang tinggal kita hitung jaraknya. Hitung jaraknya. Nah, kalau A menuju B berarti kan 12 ya. Berarti sama dengan 12 ya. Kemudian dari B ke C 34 ya. Kemudian dari C ke D ya, C ke D 20 ya. Ya. Kemudian dari D ke mana nih? D ke A, ya. D ke A 42. Misalnya gitu ya. Maka jaraknya ini. Ya. Kalau yang kedua dari A ke D, ya, misalnya. Kemudian dari D ke C 20. Ya. Kemudian dari C ke B 34. Ya. Kemudian dari B ke A 12 ya.
B ke A. 12. Sama ya jaraknya ya. Kemudian yang jarak berikutnya A ke C 30 ya. Kemudian C ke D 20. Ya. Kemudian dari D ke B 35. Ya. Kemudian dari D ke A. Ya, hasilnya 127. Jadi ini nampak nih jaraknya nih. Ya. Kemudian dari A ke C, A ke C 30. Ya, kemudian dari C ke B 34. Ya. Kemudian dari B ke D 35 ditambah dari D ke A 42. Ya. Jadi 141. Nah, kemudian kita hitung lagi jarak yang ABD. A ke B 12. Ya, kemudian B ke D. Kemudian D ke C, ya, D ke C 20. Kemudian C ke A 30. 97 ya. Kemudian yang A ke D 42. Kemudian D ke B 35. D ke B. Kemudian B ke C 34. Kemudian terakhir C ke A. C ke A itu 30. Ya, bisa gini ya. Ya, hasilnya 141. Jadi kalau kita lihat dari jarak ini, mana yang paling kecil jaraknya? Maka dengan brute force, kita dapatkan bahwa dengan yang paling kecil ini adalah 97, maka ini yang dinamakan sebagai solusi. Gitu. Ini untuk pendekatan brute force. Ini pendekatan untuk brute force ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan GA misalnya, saya buat dengan genetik algorithm ya. Genetik algorithm. Kalau pendekatan GA waktu dulu ya kita coba membuat populasi ya dengan membangkitkan sejumlah individu ya. Katakanlah yang kita bangkitkan itu adalah berapa ya? Misalnya 5 lah individu atau 6 individu ya. Nah, katakanlah saya ambil contohnya sama lah ini ya. Diambil aja contohnya ini ya. Saya buatnya gini. Jadi ini contoh individu ya. Ini adalah contoh individu dengan agen ya. Kemudian kita hitung dulu jarak ya. Nah, karena sudah tadi dibantu hitungannya, jadi saya sengaja buat ini biar gampang karena ini jaraknya sudah dapat. Ya. Nah, setelah kita dapat jaraknya, kita hitung nilai fitness. Fitness ini adalah kita hitung dari jarak dibagi dengan total semua jarak. Ya. Dengan teori yang pernah dipelajari Anda itu untuk algoritma genetika. Jadi total dari ini semua. Ya. Jadi kalau kita hitung, ya ini sama dengan jarak dibagi dengan jumlah ini semua. Jumlah ini dibagi 2 ya. Nah, ini cara ngitungnya saya. Ini kita kunci ya. Nah, ini adalah untuk fitness-nya. Nah,
di iterasi pertama, ini anggap aja iterasi pertama ya. Jadi pada saat iterasi pertama dibangunkan 6 individu dengan nilai fitness tertentu ya. Nah ini karena kita ngambil contohnya yang ini ya, seharusnya ini langsung dapat solusi ya. Tapi karena ini masih pakai GA, ini setelah dapat nilai fitness ya, baru kita masuk ke tahapan seleksi ya. Ya, seleksi atau kita menggunakan operator reproduksi ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan operasi untuk crossover ataupun mutation ya. Tapi untuk TSP lebih banyak kita menggunakan crossover ya. Dengan metode crossover kita pilih 2 buah induk ya. Ini saya geserkan. Jadi ini ya. Ini biar gampang Anda buatnya. P1, P2 ya. Jadi kita buatnya kayak gini. Ya, kalau di GA ya. Nah, jadi ada 2 parent gitu ya yang bisa kita crossover ya ataupun kita mutasi. Misalnya dari parent 1, parent 2 kita crossover misalnya ya. Nah, cuman untuk kita crossover kita harus mempertimbangkan constraint dari ini ya, titik ini ya. Jadi bisa kita perhatikan di sini, kalau misalnya saya crossover 2 buah ini, ya, misalnya saya crossover ini, kemudian saya gunakan one cut point-nya itu di node ketiga, ya, berarti yang AB-nya itu nanti tetap, ya. Jadi saya buat gini aja. Ini untuk one cut point ya, jadi saya tunjukkan yang cara one cut point. Nah ini, jadi anggap aja sudah terbentuk kayak gini. Ya. Nah yang ini kita tukar, sehingga ini akan menjadi sebuah nilai yang baru. Ini saya pakai mode gini aja. Nah, sehingga ini akan P1-nya akan bernilai ya, A, B, C. Nah, ini karena ada B-nya lagi. Karena ada B ini kan sudah ada node-nya nih, ya kan? Tidak bisa kita langsung ya. Jadi mau tidak mau harus kita sesuaikan, kita adaptasi ulang ya. Sehingga kalau dilihat ya semuanya balik lagi ke node lagi ya, node yang asal ya. Balik lagi ke node asal. Sama juga ini. Jadi kalau kita one cut point-nya ini ya. Ini jadi tetap ya. Nah, D, C, ini jadi balik lagi. Jadi balik asal ya. Nah, biasanya kalau udah model kayak gini kan agak sulit ya kita mau gunakan reproduksi crossover ya. Jadi reproduksi crossover. Jadi biasanya ini langsung masuk ke tahapan seleksi ya. Jadi lebih gampang kalau ini kita langsung masuk ke tahapan seleksi. Nah, seleksinya itu Anda bisa menggunakan roulette wheel ya, atau bisa menggunakan turnamen ya, bisa juga menggunakan elitism ya. Sebenarnya banyak ya elitism ya. Ini bisa juga. Kemudian ada yang menggunakan open turnamen ya. Turnamen. Jadi ini Anda pelajari kembali ya. Ini ada beberapa cara ya. Sehingga nanti setelah beberapa kali iterasi, ini Anda akan mendapatkan solusi yang paling optimum dengan nilai fitness yang paling baik. Sehingga akan didapatkan nilai fitness terbaik. Ya. Kalau misalnya kita mau pakai roulette wheel, berarti kita tinggal hitung aja nilai probabilities kumulatif ya. Jadi kita gunakan probabilities kumulatif dari ini, nilai fitness. Ya. Oke, ini yang untuk GA. Algoritma. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang branch and bound, itu lebih
rumit lagi karena kita membentuk graf tadi menjadi pohon. Jadi kita ubah menjadi pohon, kemudian nanti kita kunjungin secara ini ya, apa namanya tuh? Kita bentuk pohon sehingga pohon itu akan terbentuk ya. Jadi pohonnya itu nanti terbentuk menjadi pohon yang langsung jadi decision tree ya. Jadi intinya nanti kita membentuk satu pohon decision tree seperti ini ya. Jadi konsep awal itu kita bentuk dulu akarnya. Jadi kita tentukan dulu mana akarnya. Nah ini kalau saya ajarkan ya, yang paling panjang memang branch and bond ya. Jadi memang ini tabelnya untuk TSP ya. Kemudian untuk iterasi awal sebelum kita bikin root-nya ya, kita cari dulu nilai total ya, nilai minimum ya. Kalau Anda lihat di sini ya, kita cari dulu nilai minimum ya, nilai minimum. Kita ambil nilai minimum ya dari ini semua sehingga akan dapat nilai ini. Nah, kemudian dari sebelah sini kita cari juga nilai minimum ya. Nilai minimum dari baris per barisnya. Kita summary nilai baris. Ini ya. Sorry, kolom ya, sorry. Jadi ini kolom ya, bukan baris. Kalau tadi kan baris sudah ya. Nih, kolomnya nih. Nah, nih. Nah, ini dapat nilainya kan. Jadi yang sebelah sini sudah dapat minimum, sini juga dapat nilai minimum ya. Nah, ini waktu kita oh iya saya lupa. Jadi waktu nilai minimum didapat itu kita kurangin ya. Oh iya. Nih, maklum saya lupa juga nih. Jadi ini, setelah Anda dapat nilai ini ya. Setelah Anda dapat nilai minimumnya ya, nilai-nilai ini kita subtract ya, subtract dengan nilai minimum. Jadi saya buat di sini. Nah, ini kita ulang aja. Jadi nilai ini kita subtract dengan ini. Ini enggak masalah. Nanti jadi apa? Kita ganti menjadi infinity ya. Oke. Yang ini kita kurangin dengan ini ya. F3 ya. Seperti ini yang kita ini. Nah, ini setelah kita dapat, ya hasilnya sudah dapat seperti ini ya. Jadi untuk yang subtract semua kolom sudah kita hitung, ya. Kemudian baru kita tentukan nilai minimum dari baris. Nah, baru yang ini, baru kita ambil yang minimum dari baris. Nah, ini minimum dari baris. Ini kalau dilihat nilainya pasti 0 semua. Itu. Nah, ini totalnya adalah 64. Sehingga kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan yang pertama ini, ya, itu akan terbentuk pohon, ya, dengan kos totalnya 64 ditambah 0, ya. Ini totalnya adalah 0. Nah, ini kan totalnya 0. Karena total dari min 0, sini totalnya 64. Jadi nilai akarnya itu adalah 64 ditambah 0. Ya, untuk branch-nya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti dia akan membentuk ini. Cost-nya di sini adalah 664. Ya.
Kemudian nanti kita buat cabangnya lagi, ya, cabangnya. Nah, di sini yang menjadi cabang adalah yang kalau kita buat dari A ini berarti B dengan C dengan D. Berarti nanti keluarnya itu adalah A, ya, A, kemudian B, kemudian ke C. Jadi A ke B, A ke C, A ke D. Jadi kita buat gini. Ini kalau lebih gampang kalau saya gambarkan gini aja. Jadi ini ada sebuah box ya, saya buat. Ini adalah A ya dengan cos 64. Sekarang tinggal saya buat cabangnya ini. Ya. Apakah di sini B? Apakah di sini C? Apakah di sini D? Ya. Berapakah nilai mereka masing-masing? Ya. Jadi nilai mereka ini berapa sih nilainya? Ya. Jadi kita udah bentuk pohon nih. Yang ini udah terbentuk A, ya, tapi nilainya 64. Tinggal saya ke B, cos-nya berapa, A ke C, cos-nya berapa, A ke D, cos-nya berapa. Nah, jadi kita harus telusur satu-satu dari ini, ya. Nah, kalau kita mau hitung yang B, berarti ini patokannya dari tabel yang terakhir ini. Nah, gitu. Patokan dari tabel yang terakhir ini yang kita pakai untuk menghitung yang B. Nah, jadi kalau ambil contoh, ya. Ini saya ambil contoh dulu ya. Oh, ini gini aja. Ya, sama dengan. Nah, ini kalau kita buat nilai minimumnya, itu pasti 0 semua ya. Kalau kita ambil nilai minimumnya, nilainya summary minimum ya. Minimum dari ini semua 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini ada 0, unsur 0. Nah, kemudian kita subtract. Ya, kalau di subtract nilainya juga 0 ya. Kalau ini kita ambil nilai minimum, sama ya, nilainya tetap ada yang 0 ya. Sehingga kalau dihitung ini cost-nya adalah 0. Ya, total cost-nya adalah 0. Kenapa? Karena 0 ditambah 0 adalah ini, 0 ya. Jadi total cost-nya di sini adalah 0. Berarti di sini B-nya, ini cost-nya itu sama dengan 64 ditambah 0. Sama. Ini juga kalau kita hitung juga mendekati ini ya. Ya. Tapi cara ini tidak bisa langsung seperti gini maksudnya. Ya. Tapi maunya kita tuh seperti itu ya. Kita langsung ini. Ya. Tapi karena A ini sudah kita gunakan, ya, maka rumus ini tetap menggunakan matriks seperti ini, tapi ada yang harus kita kita statiskan. Kenapa? Karena nilai A itu tidak boleh diperhitungkan kembali. Jadi nilai A itu kita bikin semuanya, semua baris dan semua kolom dari A itu kita buat infinity. Ya. Jadi A ke B, jadi A ke B itu berapa? A ke B ini adalah nilainya adalah yang harus kita bikin infinity. Ya, jadi ini A ke B semua di infinity. Ini kalau kita perhatikan di algoritma ini, ya. Nah, semua value di set infinity untuk baris 1 itu karena dari V1 ke V2. Baris kolom 2 itu semua value di set infinity. Ya, cara yang sama kita berlakukan. Nanti kita akan mendapatkan nilai yang ini, nilai perubahan cost-nya. Itu maksud dari ini. Nah, karena kalau dihitung sih sebenarnya semuanya pasti ada nilai nilai nolnya ya. Jadi kalau ini kita buat infinity misalnya, infinity, oh, ini tak mau nih karena berupa ini value ya. Nah, ini baru nampak di sini ada yang
minimum. Ya. Kalau ada yang minimum, berarti ini belum bisa dipakai. Jadi ini harus dihitung dulu. Ya. Nah, ini sama dengan ini dikurang ini. Ya, ini karena infinity ya. Jadi infinity ini tetap kita ini ya, set ini ya. Ini karena infinity. Tapi kalau yang tidak infinity ini bisa kita hitung sama dengan ini ya. Ini kita kurang dengan ini. Yang ini juga sekalian ya lah ya. Oke. Nah, yang ini yang tidak ada nilainya ini kita ganti dengan infinity. Tadi kan nilainya udah 22 ya totalnya ya. Kemudian kita hitung nilai minimumnya. Ini sama dengan minimum dari infinity. Ya, dianggap 0 ya. Nah, nilai minimumnya adalah 14. Ini 14, di sini 22. Berarti 22 ditambah 14 berapa? 36 ya. Berarti di sini 64 ditambah 36. Hasilnya adalah 100. Jadi untuk B ini, A ke B nilainya sudah 100. Ya. Nah, sekarang kalau untuk yang A ke C berapa? Nah, ini patokannya sama dengan ini. Nah, jadi saya buat di sini. Yang A ke C. Berarti kolom A sama kolom C, baris A sama kolom C kita buat infinity. Ya. Jadi caranya begitu. Kemudian yang ke C, kita buat infinity. Nah, gitu. Nah, tinggal kita hitung nilai minimumnya. Nilai minimum dari ini. Tuh. Dapat nilai 15. Berarti semuanya ya yang ini satu baris ini kita subtrak. Ya. Jadi setelah kita subtrak ya, hasilnya tuh kayak gini. Ini kita kurang dengan ini. Saya kasih dolar ya. Oke, nah ini kita balikkan lagi. Nah, ini baru kita ambil nilai minimum. Sehingga didapatlah nilai minimum dari kolom. Ya, ini 0, ini 0, ini 0, 0. Nah, berarti 0. Berarti yang ini hanya nambah 15. Berarti untuk C, cost-nya itu adalah 64 ditambah 15. Hasilnya 79. Nah, nanti kalau di sini dia lebih tinggi dari keduanya, maka jalur terpilih adalah yang A ke C. Jadi sudah dapat nih langsung jalurnya ke A ke C. Yang B sama D nggak usah Anda ikut lagi karena jalurnya tidak terpilih. Gitu. Jadi nanti ujung-ujung hasilnya itu adalah A ke C. Nah, ini nanti hasilnya agak beda. Di sini kalau kita lihat A ke B ke D ke C ya. Berarti ini A ke B 100. Tapi kita belum tahu nih hasilnya gimana. Ya, tapi kalau ditelusur dengan branch and bound, jawabannya bisa aja berbeda. Gitu. Ya, ini untuk yang branch and bound. Nah, untuk TSP. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa kita selesaikan menggunakan ini ya. Oke, ini saya demokan. Ini hanya contoh aja waktu mata kuliah desain analisa algoritma ya.
Jadi untuk traveling salesman problem, ya, ini contoh code-nya di Python, ya. Jadi dari graph ini kita terjemahkan ke dalam matriks cost seperti ini, ya. Kemudian kita gunakan code di Python dengan pendekatan exhaustive search, ya. Ini bisa kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi kalau kita running, ya, dia akan membuat segala kemungkinan, ya, segala kemungkinan jalur yang bisa dilalui, ya. Misalnya katakanlah kita mau startnya itu dari kota A. Kalau startnya dari A, maka segala kemungkinannya itu dibuat. Sehingga didapatlah satu path yang lebih optimum, ya, di sini. Seperti ini. Nah, ini pendekatan yang ini. Jadi cara kerja sama seperti yang tadi dibahas di Excel, ya. Nah, kalau pendekatan dengan GA ada, ya. Kalau GA ini dengan GA, ya. Cuma belum saya running semua nih. Nah, ini kita running. Selection-nya, kemudian mapping-nya, breed, kemudian breed population, kita mutasi, kita mutate population, dan sebagainya. Nah, ini algoritma utamanya. Ya, kemudian kita coba jalankan hasilnya. Nah, ini kalau digambarkan, ini agak nunggu, ya, karena prosesnya ini masih, karena ini kan sifatnya stokastik, ya, dan perlu pemrograman secara paralel, ya, karena tergantung dari populasi yang kita bangkitkan, ya. Kalau di sini populasinya dengan berapa nih? 500 generasi, ya. Bayangkan kalau 500 generasi, ya, ini tergantung dari kemampuan komputer kita juga, ya. Ya. Nah, ini. Jadi akan dihasilkan hasilnya. Kemudian di sini kita belum lihat grafiknya nih. Kita tunggu nih grafiknya. Ini pendekatan GA, ya. Nah, kalau untuk branch and bound, silakan Anda browsing di internet. Banyak sekali code yang terkait dengan penyelesaian problem TSP dengan branch and bound, ya. Sebenarnya masih banyak algoritma-algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan TSP, ya. Karena TSP ini termasuk satu masalah optimasi yang umum kita temukan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mula-mula kita lihat distance-nya dari jauh, tapi begitu sudah mendekati individu yang ke generasi yang ke-500, dia sudah mulai sedikit, ya, untuk distance-nya. Ya, artinya dia konvergennya itu ya mendekati di generasi ke-500. Ya, ini kalau kita tidak batasin, ini nggak akan selesai, ya. Nah, biasanya memang kita kasih iterasi maksimum. Nah, itu generasi maksimumnya berapa.